Baik, pemirsa, warga terdampak korban gempa yang berada di desa terisolir di Majene, Sulawesi Barat ini mengambil paksa bantuan. Sementara itu, aksi pencurian harta benda di rumah yang ditinggal pemiliknya mulai menjadi kekhawatiran warga terdampak gempa. Warga terdampak gempa di Desa Labuang Rano, Majene, Sulawesi Barat ini menghadang iring-iringan mobil pengantar bantuan sembako. Sedianya bantuan tersebut akan dikonsentrasikan ke kota dan jalur Trans Sulawesi. Belum meratanya pembagian sembako ini membuat warga di desa terisolir cemburu. Paket berisi mie instan dan beras itu pun ludes diambil paksa warga. Sementara itu, aksi penjarahan dan pencurian mulai menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya ke lokasi pengungsian. Warga khawatir karena mereka meninggalkan barang berharga di rumah yang terdampak gempa. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama seluruh pihak ya untuk ikut membantu ya pengamanan. Jadi perlu ada PAM Swakarsa ya yang dikelola juga oleh masyarakat. Kalau semuanya bersandar dan berharap kepada pemerintah, dalam ini ada pihak kepolisian, tentu juga kita tahu ya tenaga kepolisian juga sangat terbatas. Kini selain membantu penanganan korban gempa, petugas bersama warga juga melakukan pencegahan tindak kriminal di tengah gempa susulan yang masih terus terjadi. Edi Junaidi melaporkan dari Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Astagfirullahaladzim, masih saja ada yang memanfaatkan mungkin bencana ini. Apalagi tadi kita lihat ini ada dua kejadian, Ustadz. Yang pertama adalah ada masyarakat, mungkin mereka adalah korban gempa, tapi kemudian melakukan penjarahan terhadap bantuan yang mungkin akan diberikan ke mereka ataupun juga ke orang lain, tetapi dengan cara menjarah. Dan yang kedua adalah pencurian yang dilakukan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh pemiliknya karena mereka menjadi korban gempa. Jadi ini ada dua hal. Kita bahas satu persatu, Ustaz. Yang pertama tentang penjarahan dulu. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah boleh begitu kalau mereka ikut merasakan kesusahan karena menjadi korban gempa, kemudian mereka mendapat bantuan dengan cara menjarah seperti itu? Ya, menjarah itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan itu tidak dibenarkan dalam situasi apapun. Agama maupun akal sehat itu tidak akan pernah membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti penjarahan itu ya. Apapun alasannya. Tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita memang ikut berempati ya. Kita juga merasa patut berempati ya kepada mereka yang menjadi korban itu. Tetapi kalau kemudian mereka melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ini justru akan menimbulkan rasa antipati orang. Betul. Jadinya gitu ya. Dan sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan dan tentunya itu kan nanti akan mengambil hak-hak orang lain ya. Itu. Gitu ya. Sementara dalam Islam itu hifzul mal, menjaga harta, itu adalah salah satu tujuan pokok agama itu diturunkan atau yang dikenal dengan maqasidus syariah. Jadi harta, jiwa, keturunan itu adalah hal-hal yang sangat prinsip yang dijaga betul oleh Islam sehingga pelanggaran terhadap itu semua ada sanksi pidananya dalam pandangan Islam. Mungkin mereka melakukan penjarahan karena takut tidak kebagian bantuan itu, tapi sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan ya. Karena tentu itu kan sudah penuh dengan pertimbangan ya. Ada peta distribusinya ya. Dalam hal ini saya kira ketertiban dalam kedisiplinan warga masyarakat itu yang perlu ditanamkan ya. Baik, kalau tadi informasinya juga tergabung bahwa warga yang berada di sana yang menjadi korban kemudian meninggalkan rumah. Kemudian itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pencurian di rumah para korban gempa ini. Ya, ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan ya. Artinya justru ini menambah beban penderitaan masyarakat yang sedang terdampak oleh bencana itu ya. Dalam satu hadis dikatakan kalau ada orang yang memberatkan situasi orang yang sedang mengalami musibah, dia akan diberatkan nanti keadaannya ketika di hari kiamat. Kemudian siapa yang membantu seseorang keluar dari kesulitan, Allah pun akan menolongnya nanti saat dia berada di kesulitan di hari kiamat. Jadi masing-masing akan ada balasannya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Nah, tapi kalau alasannya mungkin melakukan pencurian karena
butuh juga untuk butuh karena menjadi korban gempa juga begitu? Ya, itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang memang diharamkan. Ya. Tidak bisa menghalalkan sesuatu yang keharamannya itu pasti. Mencuri, menjarah, mengambil hak orang lain, itu kan keharamannya itu sangat tegas dalam Islam. Ya, baik, jadi apapun alasannya sangat tidak dibenarkan, Ustaz ya. Apalagi memang betul-betul niatnya untuk mencuri saja.